367, Asura. Serangkaian pemberitahuan membanjiri Si Feng saat dia masuk ke dalam permainan. Tentu saja ada banyak orang yang mencoba menghubungi aku. Si Feng perlahan menelusuri daftar pemberitahuan, menemukan bahwa sebagian besar adalah permintaan teman atau pesan pribadi. Di antara mereka, ada banyak pesan dari anggota tingkat tinggi dari guild kelas 1. Sebagian besar dari mereka ingin mendapatkan Zero Wing. Ada juga beberapa guild kelas 1 yang mengirim pesan Si Feng dengan niat berbeda. Persekutuan kelas 1 ini menyatakan bahwa, selama Si Feng mau bergabung dengan persekutuan mereka, mereka berjanji untuk mempromosikannya ke posisi yang lebih tua di persekutuan mereka segera dan menawarkannya persentase yang signifikan dari saham persekutuan. Si Feng tidak bisa memahami penawaran ini. Sejak kapan dia menjadi begitu berharga? Bahkan Feng Xuanyang mengirimi aku pesan. Menarik, Si Feng membaca pesan Feng Xuanyang, merasa sedikit terkejut. Meskipun dia belum membuang semua kepura-puraan dengan Feng Xuanyang, mereka sudah menjadi musuh bebuyutan, tidak akan beristirahat sampai satu sisi dimusnahkan. Berdasarkan kesombongan Feng Xuanyang, itu akan menjadi keajaiban jika dia berhenti mencoba untuk membuang Si Feng. Jadi, mengapa Feng Xuanyang menghubunginya? Ini bukan gayanya sama sekali. Ketika Si Feng membuka dan membaca pesan Feng Xuanyang, dia tidak bisa menahan tawa. Feng Xuanyang tentu saja cepat mengubah sikapnya. Tidak heran dia dipromosikan menjadi manajemen Underworld. Petik 2. Dalam pesan itu, Feng Xuanyang telah menyatakan persetujuannya dengan kondisi yang sebelumnya Si Feng nyatakan. Dia bersedia untuk berinvestasi 1 miliar kredit di Zero Wing dengan imbalan 10% dari saham Zero Wing. Adapun rincian yang lebih baik, mereka bisa membahas itu lebih jauh setelah Si Feng menghubunginya. Apa yang terjadi saat aku pergi? Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, dan Si Feng bingung. Perang penjarahan di White River City seharusnya tidak menjamin perubahan seperti itu di Feng Xuanyang. Pasti ada alasan lain. Meskipun Zero Wing telah menjadi kekuatan utama, pada akhirnya, itu terbatas pada White River City. Ada lebih dari 100 kota di kerajaan itu. Bagi guild kelas 1, keuntungan atau kerugian dari satu kota tidak signifikan. Adapun Underworld, mereka bahkan melampaui guild tingkat pertama. Selain itu, di antara beberapa pesan yang diterima Si Feng, beberapa persekutuan besar dari negara lain di domain dewa telah mengundang Si Feng ke persekutuan mereka. Mereka bahkan menawarkan gaji yang sangat menarik. Tidak peduli bagaimana Si Feng melihatnya, pasti ada yang salah dengan situasi ini. Namun, bahkan setelah lama berkontemplasi, ia masih belum bisa mengetahuinya. Karena itu, ia masuk ke forum resmi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi tersebut. Saat dia masuk, bagaimanapun, dia tertegun. Di bawah bagian forum Star Moon Kingdom, posting tentang Black Flame dan daftar pakar domain dewa membanjiri halaman. Pemain top Star Moon Kingdom, Black Flame. Penampilan daftar pakar top 500 di kerajaan Star Moon. Tuhan di antara manusia, 1 lawan 10.000, membunuh ribuan dan melarikan diri hidup-hidup. Para ahli menganalisis berbagai guild di Star Moon Kingdom. Kekuatan keseluruhan Zero Wing berada di peringkat pertama. Namun, di antara banyak posting, yang paling populer berjudul One Hit Asura, dengan jumlah penonton lebih dari 10 juta. Peringkat pakar domain God 481, Black Flame. Kelas, Swordsman. Title, Asura. Black Flame telah mengalami banyak pertempuran hebat di White River City.
Dia pernah berhasil membunuh Lone Tyrant, pemimpin persekutuan bintang gelap, sementara dikelilingi oleh lebih dari 1.000 anggota bintang gelap. Setelah itu, ia bertarung beberapa ratus pemain elit di White River City, membunuh setiap pemain dengan satu pukulan. Tidak ada yang bisa menghentikan pedangnya saat ia dengan mudah memusnahkan lebih dari 100 pemain. Tak lama setelah itu, puluhan ribu pemain dari berbagai guild memburunya. Tidak hanya dia melumpuhkan para pemain itu dengan syok, tetapi dia juga membunuh ribuan pemain sendirian sebelum dengan aman meninggalkan medan perang. Evaluasi Pavilion Secret, 1 pukulan per orang, memiliki kekuatan seperti iblis. The Secret Pavilion dengan ini memberikan Black Flame judul Asura. Di bawah pendahuluan, pos berisi sorotan video pertempuran Black Flame. Api hitam terlalu luar biasa. Dia adalah panutan dari kita pendekar pedang. Aku harus menganggapnya sebagai guru aku. Aku mendengar bahwa Secret Pavilion tidak memberikan judul dengan santai. Sayang sekali bahwa api hitam telah berada di beberapa pertempuran. Kalau tidak, dia pasti akan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di daftar pakar. Petik 2. Kamu tidak bilang, 1 pukulan per orang. Black Flame bahkan membunuh level 19 Shield Warrior dengan 1 pukulan. Dan dia hanya butuh beberapa detik untuk membunuh lebih dari 100 pemain. Dengan kekuatan dan teknik seperti dewa, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, ia seharusnya tidak peringkat hanya di 481. Menurut pendapat aku, tempat pertama harus hampir tepat. Pavilion rahasia jelas menarik beberapa string, sehingga mereka menggunakan judul Asura untuk mengalihkan perhatian orang. Petik 2. Aku ragu-ragu bergabung dengan Zero Wing sebelumnya. Namun sekarang, aku memutuskan untuk langsung menuju kota Sungai Putih. Aku harus bergabung dengan Zero Wing apapun yang terjadi. Petik 2. Aku sudah lama tiba di kota Sungai Putih. Aku mendengar bahwa manfaat yang ditawarkan Zero Wing kepada anggotanya sangat bagus. Senjata dan peralatan yang tersedia untuk perdagangan juga tingkat atas. Secara khusus, peralatan anggota inti adalah pesta untuk mata. Kamu hanya akan malu jika kamu mengenakan peralatan rahasia perak di depan mereka. Peralatan dengan kualitas terendah setidaknya adalah peringkat Fine Gold. Selain itu, Zero Wing juga memiliki Guild Residence. Aku mendengar bahwa ada kamar pribadi di Guild Residence, dan bahkan anggota biasa dapat menyewa kamar-kamar ini. Setelah aku bergabung dengan Zero Wing, itu hanya masalah waktu sebelum peralatan aku melampaui pemimpin persekutuan utama. Petik 2. Banyak pemain mulai mendiskusikan judul Si Feng tentang Asura dan pengungkapan berbagai manfaat yang ditawarkan Zero Wing kepada para anggotanya. Pada saat ini, Api Hitam dan Nol Sayap telah menjadi keberadaan paling populer di kerajaan Star Moon, dan ketenaran mereka jauh melebihi persekutuan kelas 1 seperti Star Alliance dan Ouroboros. Karena Zero Wing tidak merekrut pemain di luar kota, White River City telah menjadi pusat rekrutmen Zero Wing. Banyak pemain di seluruh kerajaan bintang bulan mulai mengalir ke kota Sungai Putih, menyebabkan populasi meningkat tiba-tiba. Tanpa sadar, Zero Wing telah menjadi kekuatan paling dominan di White River City. Sementara reputasi One Hit Asura menyebar, banyak pemain juga mengutuk Si Feng sebagai penjahat yang tak tahu malu. Si Feng telah memikat mekanis pembunuh untuk membunuh pemain tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya, menyeret banyak pemain ke medan. Para pemain ini mengklaim bahwa Si Feng harus memberikan kompensasi kepada mereka dengan menyerahkan semua tetes dari Mechanical Slayer. Sementara itu,
Para pemain yang mengutuk Si Feng adalah semua bawahan Lone Tyrant dan pemimpin persekutuan dari berbagai persekutuan di Kota Sungai Putih yang telah bergabung untuk mengalahkan Si Feng. Setelah perang penjarahan, kebencian mereka untuk Si Feng lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Setiap pemain yang dibunuh Slayer telah kehilangan 2 level. Mereka juga harus menunggu 1 hari alami sebelum mereka bisa hidup kembali. Selain itu, setelah dihidupkan kembali, mereka menderita kondisi lemah selama 2 hari alami. Selama waktu ini, semua atribut mereka telah berkurang 30%, dan keuntungan EXP mereka berkurang 50%. Darkstar sudah menderita kerugian besar selama perang penjarahan. Namun, Lone Tyrant tidak pernah membayangkan bahwa itu hanyalah awal dari mimpi buruknya. Dengan penalti ini, bagaimana Darkstar bisa mengejar guild lain di masa depan? Persekutuan lain juga berada dalam situasi yang sama. Pada saat ini, mata mereka menjadi merah darah karena marah. Kenapa mereka begitu bodoh mengirim anggota mereka setelah Si Feng? Memikirkan sampai titik ini, hati mereka hancur. Namun, terlepas dari seberapa besar penyesalan memenuhi hati mereka atau berapa banyak kutukan yang mereka keluarkan pada perilaku tercela Si Feng, pada saat ini tidak ada yang memperhatikan mereka. Sebaliknya, mereka telah menetapkan diri untuk menjadi lelucon yang berfungsi untuk mengangkat ketenaran Zero Wing lebih jauh. Jadi itu sebabnya, peringkat 481 dan sebuah judul. Tidak heran mengapa bahkan guild kelas 1 dari kerajaan dan kekaisaran lain telah membuat penawaran besar seperti itu. Bahkan Feng Xuanyang telah menelan harga dirinya dan setuju untuk berinvestasi di Zero Wing. Membaca sampai titik ini, Si Feng akhirnya mengerti alasan di balik semua pesan itu. Ada banyak ahli dalam domain dewa. Namun, hanya ada 1008 pemain di daftar pakar dalam satu waktu. Para pemain ini berada di puncak di domain dewa. Pemain yang mampu menempatkan pada daftar pakar juga merupakan simbol kekuatan dan status untuk persekutuan. Semakin banyak daftar pakar yang dimiliki suatu guild, dan semakin tinggi pangkat pemain tersebut, semakin besar potensi dan kekuatan yang dimiliki guild. Akibatnya, para pemain di daftar pakar domain dewa menjadi target untuk persekutuan kelas 1 dan berbagai organisasi. Ambil bulu merah sebagai contoh. Meskipun peringkat hanya dalam 900 teratas, aliansi Star memperlakukannya seperti bayi mereka yang berharga. Star Alliance bahkan telah memberi Red Feather persentase tertentu dari saham guild. Adapun Si Feng, tidak hanya dia peringkat dalam 500 teratas di daftar pakar dan merupakan pemain nomor 1 di Star Moon Kingdom, tetapi dia juga telah menerima gelar dari Secret Pavilion. Secara alami, dia cukup berharga. Tepat ketika Si Feng hendak menghubungi Aqua Rose dan meminta dia menilai tetesan dari Mechanical Slayer dengannya, dia tiba-tiba menerima permintaan panggilan dari Feng Xuanyang. Si Feng baru saja masuk ke dalam game beberapa saat yang lalu, dan sudah, Feng Xuanyang telah menghubunginya. Kecepatan Feng Xuanyang bahkan membuat Si Feng terdiam. Bab 368, Orang Gila Terhadap Orang Gila. Maple City adalah salah satu kota besar di wilayah timur Kerajaan Star Moon. Meskipun populasinya tidak sebanding dengan kota Sungai Putih, itu tidak terlalu jauh. Pada saat ini, lebih dari setengah kota Maple telah jatuh di bawah kendali dunia bawah, dan hanya masalah waktu sebelum organisasi mengendalikan kota sepenuhnya. Tuan Muda Feng, apakah kamu benar-benar berencana untuk menghubungi Black Flame? South Wolf bertanya dengan rasa ingin tahu.
mengawasi Feng Xuanyang saat dia duduk di sofa menikmati hidangan lezat. Saat ini, api hitam telah menjadi salah satu pakar hebat yang diperingkat dalam daftar pakar domain dewa dan bahkan telah menerima gelar Asura dari Secret Pavilion. Dia sekarang telah menjadi perekrutan ahli. Namun, Black Flame pernah menolak tawaran baik hati mereka di masa lalu, bahkan bermain-main dengan Feng Xuanyang. Dia bahkan telah menghancurkan rencana Underworld. Berdasarkan kepribadian Feng Xuanyang, ia akan terus merencanakan kehancuran api hitam. Namun, sekarang, Feng Xuanyang sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk menghubungi api hitam yang sangat dibencinya. Ada beberapa hal yang tidak akan kamu mengerti. Berdasarkan penyelidikan kami sebelumnya, bahwa Mechanic Slayer adalah monster yang sangat istimewa, kata Feng Xuanyang ketika dia memeriksa data yang terkompilasi di tangannya. Senyum lucu muncul di wajahnya yang tampan. Monster spesial? South Wolf bingung. Betul. Menurut informasi yang aku miliki di sini, setiap pemain yang terbunuh oleh Mechanical Slayer harus menunggu 1 hari alami sebelum hidup kembali. Bahkan keterampilan kebangkitan tabib tidak efektif pada pemain ini. Apalagi, hukuman mati 2 kali lipat. Setelah para pemain ini dihidupkan kembali, mereka juga memasuki kondisi lemah selama 2 hari alami. Selama periode ini, semua atribut mereka telah menurun sebesar 30%, dan EXP yang dapat mereka terima telah berkurang sebesar 50%. Feng Xuanyang melaporkan dengan ramah sambil dengan ringan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu mengerti apa artinya ini? South Wolf menggelengkan kepalanya, semakin bingung mendengar kata-kata Feng Xuanyang. Apakah kamu pernah melihat monster dengan kekuatan seperti itu? Dengan pengaturan dasar domain dewa, semakin kuat monster, semakin besar jarahannya. Penjarahan The Mechanical Slayer harus menakjubkan. Bahkan mungkin ada banyak item epik di antara tetesnya. Sementara itu, Zero Wing adalah penerima manfaat terbesar dari perang penjarahan. Mereka mengklaim lebih banyak tetes daripada guild lain di White River City. Mendapatkan tetes-tetes ini bisa meroket perkembangan masa depan Underworld. Namun, terlalu sulit bagi kita untuk mendapatkannya. Selain itu, kami tidak memiliki informasi konkret tentang jarahan. Mencoba mencurinya dari Zero Wing tidak akan mudah. Karenanya, aku telah memutuskan untuk berinvestasi di Zero Wing. Meskipun kami harus menghabiskan banyak uang, ketika aku menjadi salah satu pemegang saham Zero Wing, aku dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang aku inginkan. Setelah itu, aku bisa memasang perangkap untuk mencuri barang-barang itu dan, perlahan tapi pasti, hancurkan Zero Wing dari dalam. Bukan hanya uang, aku punya banyak hal. Petik 2. Feng Xuanyang bertekad untuk bergabung dengan Zero Wing. Tidak ada yang bisa menolak godaan 1 miliar kredit. Selama dia bisa mendapatkan persentase kecil dari saham Zero Wing, dia bisa mendapatkan semua informasi yang relevan dengan adil dan adil Zero Wing. Sebelumnya, si Feng tidak hanya bertindak begitu sombong di hadapannya, tetapi si Feng juga menyebabkan rencananya untuk mendukung Darkstar gagal. Jadi, mengapa dia membiarkan si Feng lolos dari hukumannya? South Wolf gemetar mendengar rencana Feng Xuanyang. Tiba-tiba, South Wolf menyadari bahwa dia masih naif. Pemahamannya tentang Feng Xuanyang masih terlalu dangkal. Rencana Feng Xuanyang benar-benar gila dan menakutkan. Menurut pendapat South Wolf, rencana Feng Xuanyang tidak ada hubungannya dengan jarahan pembunuh mekanis sama sekali. Feng Xuanyang hanya ingin membalas dendam pada si Feng. Tetes itu merupakan alasan untuk bertindak.
untuk berpikir bahwa Feng Xuanyang sebenarnya bersedia menghabiskan 1 miliar kredit hanya untuk menghancurkan Zero Wing dan membalas dendam. Dia orang gila, Tuan Muda Feng. Aku tidak berusaha untuk melampaui batas aku. Tetapi kami telah mencari masalah dengan Black Flame berkali-kali sebelumnya. Kami telah memburu tim inti Zero Wing. Sekarang kita sedang berusaha menjadi pemegang saham persekutuan, tidakkah dia langsung menolak kita? South Wolf berkata dengan lembut. Tentu saja, aku sudah mempertimbangkan itu. Meskipun kami berada di belakang serangan terhadap Zero Wing, Darkstar berdiri di garis depan. Aku tidak pernah secara pribadi muncul. Meskipun Black Flame tahu yang sebenarnya, di permukaan, kami mempertahankan kepura-puraan kami satu sama lain. Selain itu, alasan aku menghubungi Black Flame selama masa kejayaannya adalah bahwa aku ingin dia berpikir bahwa aku memperhatikan potensinya dan bahwa aku bersedia membayar berapapun harganya untuk mendapatkannya. Dengan begitu, aku bisa dengan lancar menjadi pemegang saham Zero Wing tanpa menimbulkan kecurigaan. Feng Xuanyang tersenyum dingin ketika dia menatap gelas anggur di tangannya. Setelah menyesap, ia menambahkan, selain itu, adakah yang mau menolak uang? Aku telah menyelidiki latar belakang Zero Wing. Persekutuan ini tidak memiliki dana apapun. Jika Black Flame ingin mengembangkan persekutuannya lebih lanjut, dia pasti membutuhkan kredit dalam jumlah besar. Bagi Zero Wing, 1 miliar kredit seperti kekayaan yang dikirim surga. Jika Black Flame cerdas, dia akan mengesampingkan perasaan pribadi dan bertindak secara logis. Dia tidak punya alasan untuk tidak menerima tawaran aku. Petik 2. Jantung South Wolf tiba-tiba berdebar. Dia tidak pernah berharap tebakannya akan mengenai sasaran. Tujuan sejati Feng Xuanyang adalah untuk tidak pernah mendapatkan tetes dari Mechanical Slayer. Sebagai gantinya, dia hanya peduli tentang kehancuran Zero Wing. Dengan kata lain, Feng Xuanyang berencana untuk, secara kebetulan, mendapatkan tetes setelah ia menghancurkan Zero Wing. Ketika ketakutan mulai mencengkeram hati South Wolf, Feng Xuanyang menghubungi si Feng. Tanda hubung. Oh, wakil pemimpin Feng, untuk apa aku berutang budi padamu hari ini? Si Feng bertanya retoris saat telepon tersambung. Ketua Persekutuan Black Flame, mengenai hal-hal yang kita diskusikan selama pertemuan terakhir kita, aku sudah memikirkannya. Mengenai persekutuan dengan prospek tanpa batas seperti Zero Wing, Underworld bersedia membayar 1 miliar kredit untuk menjadi salah satu pemegang sahamnya. Pada saat itu, dengan dukungan Underworld, Zero Wing pasti akan tumbuh menjadi penguasa wilayah timur Star Moon Kingdom. Ketua Persekutuan Black Flame, kapan kamu akan punya waktu untuk menandatangani kontrak dengan kami? Tanya Feng Xuanyang, tersenyum. Sepertinya kamu akhirnya menyadari nilai Zero Wing. Meskipun tingkah laku kamu sebelumnya sedikit berlebihan, aku akan murah hati dan memaafkan kamu saat ini. Mari kita bicara tentang pembagian itu dulu. Jika tidak ada masalah setelah diskusi kami dapat mendiskusikan waktu untuk menandatangani kontrak. Bagaimanapun, bagian yang paling penting bagi Zero Wing, kata si Feng, mengungkapkan minatnya. Namun, saat Feng Xuanyang mendengar kata-kata si Feng, ia hampir meledak menjadi kutukan. Gelas anggur yang dipegang Feng Xuanyang, bagaimanapun, kurang beruntung karena jatuh dari tangannya yang gemetar dan hancur di lantai. Si Feng berbicara seolah-olah dia pikir Feng Xuanyang adalah seorang anak yang telah melakukan kesalahan, dan bahwa Feng Xuanyang saat ini memohon pengampunan si Feng. Mengapa penghinaan terang-terangan seperti itu tidak akan membuat marah Feng Xuanyang yang sombong dan sombong?
Api hitam. Aku akan bertahan, hari ini penting. Saat aku menjadi pemegang saham Zero Wing, aku akan menandatangani sertifikat kematian kamu. Feng Xuanyang bersumpah dalam hati saat ia menahan amarahnya. Setenang mungkin, dia berkata, tentu saja. Underworld akan dengan sukarela membeli 10% saham Zero Wing dengan 1 miliar kredit. Kami juga akan memasok Zero Wing dengan 100 koin emas setiap minggu, serta mengirim sejumlah besar pakar dan bakat dari berbagai bidang, yang memungkinkan persekutuan untuk menjadi penguasa kota Sungai Putih. Petik 2. 1 miliar untuk 10% saham? Si Feng menggelengkan kepalanya. Sambil tersenyum dingin, dia berkata, aku pikir kita mungkin memiliki kesalahpahaman. Wakil pemimpin Feng, tahukah kamu apa arti waktu telah berubah? Petik 2. Apakah pemimpin Guild Api Hitam berencana untuk menolak investasi aku dengan niat baik karena masalah kami sebelumnya? Feng Xuanyang buru-buru berkata, itu benar-benar hanya kesalahpahaman. Aku tidak memiliki pengetahuan tentang tindakan terhadap Zero Wing. Lon Tyrant bertanggung jawab atas serangan itu. Terlepas dari perintah eksplisit aku yang melarangnya mengambil tindakan terhadap Zero Wing, Lon Tyrant bersikeras untuk melakukannya. Underworld tidak pernah bermaksud untuk menyerang Zero Wing. Petik 2. Wakil Ketua Feng, kamu salah paham denganku. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak setuju investasi Underworld. Namun, 1 miliar untuk 10% saham Zero Wing? Wakil pemimpin Feng, bukankah kamu pikir kamu terlalu serakah? Si Feng sedikit menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan serius, wakil pemimpin Feng, keserakahan dapat merusak kehidupan seseorang. Namun, melihat ketulusan Wakil Ketua Feng, aku akan menjual 0,1% saham Zero Wing dengan imbalan 1 miliar kredit. Apa yang kamu pikirkan? Pada saat ini, nada Si Feng menyiratkan bahwa ini adalah tawaran yang sangat murah hati. Tidak ada rasa ketidakharmonisan dalam kata-kata Si Feng, dan itu terdengar seolah-olah setiap kata itu benar. Hitam. Nyala. Wajah Feng Xuanyang segera memerah setelah mendengar kata-kata Si Feng. Rambut di sekujur tubuhnya berdiri tegak dan pembuluh darah di dahinya muncul ke permukaan. Feng Xuanyang tidak lagi mampu menekan amarah dalam dirinya. Kata demi kata, dia berteriak dengan marah, apakah kamu sudah gila? Kenapa kamu tidak merampok bank saja? Petik 2. Tawaran Si Feng bahkan membuat serigala selatan yang ketakutan. Peningkatan 100 kali lipat, bahkan jika Zero Wing telah tumbuh. Bab 369, Kembalinya Raja. Dengan menuntut harga seperti itu, Si Feng menjelaskan bahwa dia masih marah dengan tindakan Feng Xuanyang sebelumnya. Kesalahpahaman hanyalah bentuk penipuan lainnya. Semua orang tahu ini. Lagi pula, jika ada yang bisa dihubungkan dengan kesalahpahaman, mengapa ada orang yang membutuhkan polisi? Wakil Ketua Feng, aku benar-benar kehilangan banyak dengan transaksi ini. Jika kamu tidak tertarik, ada banyak orang lain yang akan melompat pada tawaran itu. Si Feng tertawa. Faktanya, Si Feng tidak berbohong. Banyak guild dan organisasi di luar Star Moon Kingdom telah menyatakan minatnya untuk berkolaborasi dengan Zero Wing. Selain itu, ada juga perusahaan besar yang menawarkan harga tinggi untuk membeli guild. Pada saat ini, kulit Feng Xuanyang menjadi gelap, dan matanya bersinar dengan dingin yang mengerikan. Bahkan South Wolf, yang berdiri di samping Feng Xuanyang, diam-diam menundukkan kepalanya, kakinya gemetar. Dia sangat takut bahwa Feng Xuanyang akan meletus dengan amarah dan membawanya keluar. Setiap kali Feng Xuanyang marah ini,
dia akan mendapatkan akhir yang menyakitkan bagi siapapun yang mengamuk. Sementara itu, Si Feng telah bermain-main dengan Feng Xuanyang berkali-kali sekarang. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Feng Xuanyang selanjutnya. Setelah beberapa saat, pemimpin Guild Black Flame, aku sangat tulus di sini. Bagaimana dengan ini? Dengan imbalan 1 miliar kredit, aku akan meminta 5% saham Zero Wing. Feng Xuanyang menekan amarahnya dan menyatakan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada negosiasi. Aku hanya akan melakukan 0,1%. Ini adalah batas yang bisa aku tawarkan. Jika wakil pemimpin Feng tidak tertarik, lupakan saja. Aku tidak akan menuntut penerimaan kamu. Si Feng hanya menyelidiki sejak ia meragukan niat Feng Xuanyang. Dia tidak menyangka Feng Xuanyang benar-benar bisa bertahan dengan permainannya dengan baik. Feng Xuanyang selalu memiliki pendekatan yang dominan. Dia akan segera mengambil tindakan terhadap siapa saja yang tidak setuju dengannya. Namun, sekarang, dia benar-benar mengendalikan amarahnya untuk bernegosiasi dengan Si Feng. Mengapa Si Feng tidak curiga? Pasti ada alasan untuk perubahan sikap Feng Xuanyang. Feng Xuanyang menggertakkan giginya sampai hampir memecahkannya ketika dia mendengar jawaban Si Feng. 1 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Jika dia harus memberikan begitu banyak uang, bahkan hatinya akan sakit. Jika itu ditukar dengan 10% saham Zero Wing, dia hampir tidak bisa menerimanya. Namun, dia tidak pernah bisa menerima 0,1%. Api hitam, kamu berani memperlakukan aku seperti orang bodoh. Cepat atau lambat, aku akan membuat kamu membayar utang ini 100 kali lipat. Feng Xuanyang dalam hati berteriak. Selama ia menjadi salah satu pemegang saham Zero Wing, ia dapat menyelidiki Zero Wing dengan adil dan jujur dan memasukkan anak buahnya sendiri ke dalam inti Zero Wing. Ketika waktu itu tiba, dia bisa menghancurkan semua orang di Zero Wing. Karena itu, menekan amarahnya sekarang, dia berkata dengan nada rendah, "Aku mengerti. Aku berharap bahwa ketua pemimpin hitam api tidak akan mengecewakan aku. Mari kita menandatangani kontrak secepatnya, kalau begitu." Petik 2. Kesepakatan Feng Xuanyang mengejutkan dan mengkhawatirkan Si Feng. Awalnya, dia pikir dia bisa membuat marah Feng Xuanyang dan mengirim tuan muda terbang marah. Dia mengharapkan Feng Xuanyang untuk memutuskan hubungan mereka sepenuhnya. Menyemburkan beberapa kutukan dan membuat beberapa pernyataan dendam seperti, tidak beristirahat sampai salah satu dari mereka dimusnahkan, dan sejenisnya. Namun, Si Feng tidak pernah mengharapkan akhir ini. Feng Xuanyang benar-benar mengalami penghinaan terhadap reputasinya. Feng Xuanyang sebenarnya bersedia menukar 1 miliar kredit dengan 0,1% saham Zero Wing. Kecuali Feng Xuanyang benar-benar kehilangan akal, dia pasti merencanakan sesuatu. Mempertimbangkan peristiwa sampai titik ini, Si Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata, "Wakil pemimpin Feng, mengapa kamu terburu-buru? Aku masih belum selesai. Selain dari 1 miliar kredit, aku juga ingin 50% saham Underworld. Jika kamu bisa menjanjikan itu, aku tidak akan ragu untuk menandatangani." Petik 2. Api hitam. Kamu mencari mati. Feng Xuanyang meledak. Dia sekarang sepenuhnya menyadari bahwa Si Feng tidak sengaja menaikkan harga karena marah. Sebaliknya, Si Feng sepenuh hati mempermainkannya sekarang. Si Feng tidak hanya ingin menjual 0,1% saham Zero Wing dengan 1 miliar kredit, tetapi ia juga menginginkan 50% saham Underworld. Apa itu Underworld? Itu adalah kekuatan yang jauh melampaui guild kelas 1.
Belum lagi 50%, Feng Xuanyang bahkan tidak memiliki 1% saham organisasi. Namun, si Feng menginginkan 50%. Wakil pemimpin Feng, kamu tidak akan melanjutkan tindakan itu lagi? Si Feng samar-samar tersenyum. Aku ingin bermain-main denganmu sebentar lagi. Black Flame, jangan berpikir itu hanya karena kamu tidak terkalahkan di White River City sehingga aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Kamu terlalu meremehkan dunia bawah. Zero Wing hanyalah penguasa kota Sungai Putih. Sementara itu, beberapa kota di sekitar kota Sungai Putih telah jatuh di bawah kendali kami. Tidak akan lama sebelum aku secara pribadi menghabisi kamu dan membasmi persekutuan kamu. Feng Xuanyang tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya. Seperti binatang buas yang mengamuk, dia mengeluarkan raungan yang menusuk paru-paru, menyebabkan semua orang yang mendengarnya menggigil ketakutan. Black Flame, awalnya, kamu bisa memiliki 1 miliar kredit sebagai dana pensiunmu. Sekarang, kamu tidak lagi memiliki kesempatan itu. Aku akan memaksamu ke sudut, sedikit demi sedikit, dan membuatmu menyesali semua tindakanmu hari ini. Petik 2. Pada awalnya, si Feng sedikit terkejut ketika dia mendengar kemarahan Feng Xuanyang. Namun, pada saat berikutnya, dia tersenyum dan berkata, "Aku akan menunggu." Setelah itu, si Feng memutuskan panggilan. Meskipun dia hanya mengucapkan 4 kata, pernyataannya mengandung keyakinan dan tekad yang sangat besar. Bahkan Feng Xuanyang sedikit terpana, tidak kembali. Feng Xuanyang sepenuhnya memahami makna di balik kata-kata si Feng. Zero Wing tidak takut memulai perang. Jika kamu pikir kamu cukup kuat, ayolah. Petik 2. Namun, Feng Xuanyang bingung. Bagaimana Sisi tetap tenang bahkan ketika menghadapi 1 miliar kredit? Sepertinya aku perlu mempercepat rencanaku, pikir si Feng setelah dia memutuskan panggilan. Kejutannya selama panggilan itu bukan karena rasa takut. Sebaliknya, itu karena dia tidak menduga latar belakang Underworld begitu kuat. Mereka telah bertindak begitu cepat dan telah menaklukkan kota-kota di sekitar kota Sungai Putih. Jika bukan karena Feng Xuanyang kehilangan ketenangannya sejenak dan mengungkapkan informasi ini, si Feng tidak akan tahu seberapa serius situasinya. Namun, si Feng sekarang bisa melepaskan napas lega. Untungnya, dia belum menemukan ini terlambat. Dia masih bisa bersiap jika dia mulai mengambil tindakan sekarang. Itu bukan pegangan besi Underworld di beberapa kota itu, melainkan mereka berada di bawah kendali absolut dari persekutuan di bawah dunia bawah. Kalau tidak, Feng Xuanyang tidak akan mencoba menghabiskan 1 miliar kredit untuk mengubur Nol Wing. Saat ini, level rata-rata pemain masih rendah, sehingga interaksi antar kota terbatas. Namun, ketika pemain mencapai level yang lebih tinggi, mereka harus menuju ke area level yang lebih tinggi. Sementara itu, daerah tingkat tinggi ini dekat dengan perbatasan umum antara kota. Pada saat itu, Underworld bisa menjebak Zero Wing. Dengan musuh di semua sisi, anggota Zero Wing tidak akan dapat naik level dengan aman karena mereka akan menghadapi risiko serangan musuh setiap saat. Pada akhirnya, Zero Wing akan perlahan tapi pasti didorong ke sudut. Namun, berkat amarah Feng Xuanyang, si Feng bisa bertindak lebih awal untuk mencegah situasi seperti itu. Jika tidak, pada saat semua orang naik level, Zero Wing akan dideklarasikan. Mempertimbangkan situasinya, si Feng bergegas kembali ke kota Sungai Putih. Setelah kembali, si Feng menemukan bahwa area di luar aula teleportasi telah sepenuhnya diperbaiki. Sementara itu, banyak pemain berkeliaran di jalanan.
Mayoritas pemain ini independen. Setiap kali pemain independen ini melihat seseorang yang memakai lambang Zero Wing, mereka akan menonton orang itu dengan iri, membiarkan anggota Zero Wing merasa sangat bangga. Adapun anggota Dark Star dan guild lainnya, setiap kali mereka melihat anggota Zero Wing, mereka secara sadar akan menghindari kontak. Para pemain guild ini tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Selain itu, Si Feng menemukan bahwa para pemain independen yang berjalan-jalan di jalanan memiliki tingkat yang sangat tinggi. Para pemain independen ini jelas di atas standar pemain biasa. Saat ini, banyak dari pemain independen ini sedang mencoba membentuk partai untuk menyerang Dungeons tingkat tinggi atau menggiling di daerah tingkat tinggi. Sebelum Si Feng bahkan meninggalkan Teleportation Hall, suasana di jalan berubah. Praktis semua orang berbalik untuk menatapnya. Bukankah dia One Hit Asura, Black Flame? Pemimpin Guild Black Flame telah kembali? Di mana? Di mana? Wah, itu nyata. Itu benar-benar nyata. Dia terlalu tampan. Sampah. Aku akan pingsan pada tingkat ini. Petik 2. Si Feng saat ini tidak mengenakan jubah hitamnya, jadi dia mudah dan cepat dikenali. Tiba-tiba, semua orang di jalanan menjadi bersemangat. Beberapa pemain wanita tampak seolah-olah mereka akan menerkam Si Feng segera setelah dia lewat, dan banyak dari mereka menjerit kegirangan. Namun, sebelum para pemain wanita ini bahkan memiliki kesempatan untuk menerkam Si Feng, sekelompok pemain yang mengenakan peralatan yang menyilaukan dengan cepat menyerbu dari kejauhan. Senjata dan peralatan dengan kualitas paling buruk yang dimiliki oleh para pemain ini adalah peringkat rahasia perak, dan setiap pemain di atas level 20. Mereka semua mengenakan lambang bersayap 6 di dada mereka, dan penampilan grup ini segera menarik perhatian semua orang. Kelompok pemain ini tidak lain adalah tim inti Zero Wing. Selain anggota inti ini, ada juga lebih dari 1.000 anggota elit di belakang mereka. Para pemain ini bergerak serempak, dan momentum luar biasa yang mereka tampilkan menyebabkan para pemain memberi jalan bagi mereka secara tidak sadar. Sementara itu, semua anggota Zero Wing ada di sini untuk menerima Si Feng. Pemimpin persekutuan, selamat datang kembali. Aqua Rose, Fire Dance, dan semua orang berjalan mendekat, tersenyum tipis ketika mereka melihat Si Feng. Sambutan akbar ini membuat Si Feng benar-benar terdiam. Dia hanya bisa diam mengangguk sebagai jawaban. Setelah itu, Si Feng berjalan kembali ke Star Street Trading Firm dengan kerumunan dari Zero Wing. Sepanjang perjalanan mereka, para pemain White River City segera bergerak ke samping. Para pemain ini menatap Si Feng dengan heran seolah menyambut kedatangan raja. Bab 370, Pedang Batu Warisan. Star Street Trading Firm, ruang pertemuan lantai 3. Pada saat ini, semua anggota inti Zero Wing telah berkumpul di sini. Dibandingkan dengan guild lain, Zero Wing lebih beruntung karena memiliki tempat pertemuan khusus untuk anggotanya sendiri. Biasanya, guild lain harus menggunakan kamar sementara yang tersedia di Adventurers Association. Namun, kamar-kamar sementara itu hanya bisa menampung sejumlah orang secara bersamaan. Selain asosiasi adventurer, guild juga dapat membayar sejumlah besar untuk menyewa ruang konferensi di hotel atau bar. Namun, hanya persekutuan yang kaya dan berkuasa yang mampu membayar persewaan seperti itu. Pemimpin persekutuan, kami telah menyelesaikan semua persiapan yang diperlukan untuk perekrutan besok. Kita bisa mulai segera setelah pembangunan Guild Residence selesai. Selain itu, berikut adalah daftar detail tugas besok.
Semua orang dapat melihat apa yang harus mereka lakukan besok. Aquaros mempresentasikan daftar tugas pada layar sistem meja rapat dan menjelaskannya satu persatu. Aquaros sudah lama bersiap untuk perekrutan Zero Wing. Namun, ketika dia mempertimbangkan jumlah besar pemain yang datang dari kota lain juga, dia harus merevisi rencananya. Selain itu, dia juga telah membuat penyesuaian rinci untuk sistem tunjangan persekutuan. Sekarang, mereka tidak perlu takut kedatangan anggota yang tiba-tiba membebani kapasitas Zero Wing dan membahayakan perkembangan guild. Daftar Aquaros mengejutkan semua orang yang hadir. Informasi yang dikumpulkan Aquaros sangat terorganisir. Mereka merasa seolah-olah sedang membaca buku teks universitas. Bagian yang berkaitan dengan sistem manfaat Zero Wing terdiri dari lebih dari selusin halaman. Selain itu, Aquaros telah dengan hati-hati merencanakan bagaimana mereka akan melawan mata-mata yang dikirim oleh guild lain. Untuk mengakses informasi lebih lanjut tentang persekutuan dan sistem manfaatnya, anggota perlu dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi dalam persekutuan. Namun, anggota dengan peringkat terendah masih bisa melihat manfaat yang ditawarkan Zero Wing, dan mereka cukup untuk mengesankan banyak pemain. Apa? Sebenarnya ada 150 kamar pribadi yang bisa disewa di Guild Residence? Aku pikir hanya akan ada 7 atau 8 kamar yang tersedia. Petik 2. Hanya itu yang tersedia untuk anggota normal. Lihatlah manfaatnya bagi anggota elit. Mereka sebenarnya bisa menyewa kamar pribadi bintang 2. Selain itu, ada total 50 kamar pribadi bintang 2 yang tersedia. Seberapa besar residence guild kita? Petik 2. Banyak anggota inti yang hadir terkejut dengan informasi yang diungkapkan. Rasa ingin tahu mereka tentang residence guild mereka tumbuh. Lihatlah keterkejutan mereka. Jika mereka tahu bahwa Guild Residence kami adalah tempat tinggal terbesar dan paling berharga di White River City, Purple Sun Mansion, aku ingin tahu seperti apa ekspresi yang akan mereka buat. Blackie terkekeh pelan. Meskipun keanggotaan inti Zero Wing telah berkembang melewati 100, hanya beberapa yang benar-benar tahu di mana persekutuan kediaman mereka berada. Setelah semua orang ditugaskan, Aquaros tiba-tiba berdiri. Bersihkan tenggorokannya, dia berkata dengan serius. Hal berikutnya yang akan kita bicarakan adalah informasi rahasia tentang Zero Wing. Ini juga yang paling diperhatikan oleh semua orang saat ini, jarahan dari Mechanical Slayer. Selain orang-orang di sini, tidak ada yang diizinkan mengakses informasi ini. Petik 2. Semua orang mengangguk dengan gugup sebagai jawaban atas kata-kata Aquaros. Setiap pemain yang diundang ke pertemuan ini hari ini memiliki tanggung jawab besar kepada persekutuan. The Slayer mekanik sangat kuat. Jadi, barang-barang yang dijatuhkannya juga luar biasa. Pentingnya peran barang-barang ini bisa dimainkan pergi tanpa berkata. Apakah itu bersaing untuk Dungeon First Clear atau bertarung dalam perang persekutuan? Barang-barang ini pasti akan sangat membantu pengembangan persekutuan. Jika informasi barang-barang ini dipublikasikan, musuh mereka tidak hanya memiliki keunggulan terhadap mereka, tetapi juga membangkitkan keserakahan pada orang lain. Pada saat itu, musuh mereka pasti akan merencanakan untuk mencuri barang-barang ini. Melihat antisipasi di mata semua orang, Si Feng perlahan melaporkan, kami telah memperoleh total 102 item. Dari mereka, ada 37 item Fine Gold, 14 item Dark Gold, 7 desain dan resep penempaan, 12 Magic Scroll 2 tier, 3 Magic Scroll 3 tier, 8 ramuan, 2 item epic, dan 19 bahan langka. Petik 2. Apa?
Sebenarnya ada item epic, luar biasa. Dengan item epic, guild kita akan berkembang di Dungeons. Kami bisa mengklaim semua clears pertama dengan mudah. Petik 2. Semua orang menjadi sangat bersemangat setelah mendengarkan laporan si Feng. Sejumlah besar item Fine Gold dan Dark Gold saja telah sangat mengejutkan tim. Mereka sepenuhnya bisa mempersenjatai tim 20 orang dengan begitu banyak item. Memikirkan memiliki tim beranggotakan 20 orang yang sepenuhnya diarahkan pada senjata dan peralatan peringkat emas hitam dan emas gelap sudah cukup untuk membuat mereka menggigil. Bahkan guild kelas 1 pun tidak bisa menghasilkan tim sekuat ini. Sepenuhnya mempersenjatai tim dengan Secret Silver Equipment sudah mengesankan. Adapun tim 20 orang di Fine Gold Equipment, itu tidak mungkin. Sementara itu, jika Zero Wing dapat membentuk tim yang kuat, mereka akan terkalahkan dalam 20 orang tim Dungeons. Bos Dungeon akan menjadi penurut. Pada saat itu, mereka dapat terus memasok guild dengan banyak peralatan berharga. Yang paling penting, bahkan ada 2 item epic di antara rampasan. Sebelumnya, item epic hanya ada dalam pikiran dan mimpi mereka. Lagi pula, sejak diluncurkannya domain dewa, belum disebutkan siapapun yang mendapatkan item epic. Sekarang, guild mereka sebenarnya memiliki 2 item epic. Napas semua orang mulai bertambah berat saat wahyu ini. Jangan terlalu bersemangat. Meskipun kami memperoleh beberapa senjata dan peralatan, persyaratan level terendah adalah 30. Hal yang sama berlaku untuk 2 item epic. Si Feng tersenyum menanggapi antusiasme mereka. Dia bisa mengerti bagaimana perasaan timnya saat ini. Barang epik di domain dewa, itu adalah simbol kekuatan yang luar biasa. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, dia juga gembira ketika pertama kali melihat item epik. Bagaimanapun, itu adalah item yang setiap pemain impikan. Aku tahu kalian semua ingin melihat seberapa kuat item epik itu. Jadi hari ini, aku akan membiarkan kalian semua melihatnya. Sementara kami melakukannya, aku akan memberitahu kamu semua bahwa aku tidak berencana untuk mengalokasikan 2 item epic ini kepada siapapun secara khusus. Sebagai gantinya, aku akan menempatkan keduanya di gudang-gudang. Namun, hanya anggota inti yang dapat melihatnya. Setelah kamu mengumpulkan poin kontribusi yang cukup, kamu dapat menukar poin kamu dengan salah satu dari 2 item epic ini kapan saja, jelas si Feng. Dia kemudian mempresentasikan informasi dari 2 item di layar meja rapat. Song of Batteries, Staff, peringkat epic, level 30 level 90. Persyaratan peralatan, kecerdasan 200. Atribut akan disesuaikan sesuai dengan level pengguna. Magic damage meningkat 25%. Cooldown semua mantra berkurang 20%. Kecepatan casting meningkat sebesar 20%. Tingkat kritis ejaan meningkat sebesar 15%. Rentang pemeran plus 3. Semua skill tipe sihir plus 2 level. Abaikan level plus 15. Daya tahan 200/200. Keterampilan pasif tambahan, Song of Elements. Semua serangan yang berhasil memiliki kesempatan untuk memicu keterampilan ini, meningkatkan kerusakan sihir pemain sebesar 20% selama 15 detik. Tidak menumpuk. Cooldown, 1 menit. Keterampilan tambahan 1, Seprite Hutan. Panggil 3 Seprite Hutan untuk bertarung untukmu. Forest Seprite juga dapat dikorbankan untuk memulihkan mana pemain. Setiap Seprite Hutan yang dikorbankan akan memulihkan 15% mana maksimum pemain. Cooldown, 20 detik. Keterampilan tambahan 2, Domain Element.
Semua sekutu dalam radius 50 yard akan memiliki kerusakan sihir mereka meningkat 15%, kecepatan pemain meningkat 15%, dan konsumsi mana berkurang 20% selama 1 menit. Cooldown, 30 menit. Keterampilan tambahan 3, Song of Sprite. Meningkatkan efek mantra yang ditentukan 300%. Cooldown, 5 menit. Shadowcraft. Armor kulit, peringkat epic. Level 30 level 90. Persyaratan peralatan, Agility 200, Strength 150. Atribut akan disesuaikan sesuai dengan level pengguna. Agility meningkat 25%. Kekuatan meningkat 10%. Evasion plus 20. Semua magic resistance plus 20. Pertahankan plus 4 level. Abaikan level plus 10. Skill pasif tambahan 1, bayangan gelap. Kecepatan gerakan meningkat sebesar 20%. Di tempat-tempat gelap, kecepatan gerakan meningkat 30% dan agility meningkat 10%. Keterampilan pasif tambahan 2, gerakan cepat. Kelincahan meningkat setelah menerima kerusakan. Kelincahan meningkat sebesar 5% dengan setiap penurunan 10% pada HP. Keterampilan tambahan, Shadowless. Pemain dapat secara berturut-turut muncul di belakang target dalam jarak 40 yard. Setiap penggunaan menghabiskan 1 biaya. Mengisi ulang 1 pengisian daya per menit hingga maksimum 3 pengisian daya. Dari 2 item epic, Song of Beatrice membutuhkan 600.000 poin guild, sedangkan Shadowcraft membutuhkan 400.000 poin guild. 1 guild point adalah setara saat ini dengan sekitar 30 koin tembaga. Bahkan Aqua Rose dan Fire Dance akan membutuhkan waktu yang relatif lama sebelum mereka dapat mengumpulkan begitu banyak poin. Ketika semua orang melihat atribut pada 2 item epic, mereka semua tercengang. Peralatan yang mereka kenakan terlalu rendah dibandingkan dengan 2 item ini. Sementara itu, ketika semua orang berpikir tentang bagaimana mereka bisa memperdagangkan poin guild untuk barang-barang ini, nyala api yang menyala di semua mata mereka. Permintaan yang sangat tinggi dari guild points tidak menghalangi semangat mereka sama sekali. Pada saat ini, mereka ingin bergegas keluar dari ruangan dan mulai mendapatkan poin guild segera. Kamu sendiri sudah melihat atribut pada item ini. Mengenai apakah kamu dapat memperdagangkan atau tidak, itu akan tergantung pada upaya yang kamu lakukan. Selain itu, aku juga punya kabar baik untuk memberitahu kamu semua. Aku akan memberikan poin geng kepada 100 anggota pertama di geng untuk dipromosikan menjadi kelas tingkat 1. Tempat pertama akan menerima hadiah 50.000 poin, jadi kalian semua, bekerja keras. Melihat semangat tinggi kerumunan, Si Feng menambahkan lebih banyak bahan bakar ke dalam api. Saat ini, tidak ada pemain tunggal yang menjadi kelas tier 1 di seluruh Star Moon Kingdom. Berbagai guild di sekitar kerajaan itu semua fokus pada penggerebekan 50 orang tim Dungeons di kota masing-masing. Tak satu pun dari mereka yang tahu pentingnya pemain tingkat 1. Saat ini, hanya Si Feng yang tahu bahwa pemain tier 1 adalah persyaratan utama untuk menyerbu dungeon tim beranggotakan 100 orang. Selain itu, pemain tier 1 juga memainkan peran penting dalam kompetisi antar guild. Semakin cepat sebuah guild memiliki pemain tier 1, semakin bermanfaat bagi perkembangan guild di masa depan. Ini adalah alasan mengapa Si Feng telah memerintahkan anggota persekutuannya untuk naik level dengan cepat daripada membuang-buang waktu untuk bersaing dengan First Clear untuk level 10. Tim 50 Dungeons pria. Semangat perjuangan semua orang melonjak sekali lagi ketika mereka mendengar pengumuman Si Feng.
Pada saat ini, mereka semua memandang keputusan mereka untuk bergabung dengan Zero Wing sebagai keputusan terbaik yang pernah mereka buat. Tidak ada persekutuan lain yang akan menawarkan item Fine Gold dan Dark Gold kepada anggotanya, apalagi item epic. Di sisi lain, Si Feng tidak hanya membuat barang-barang tersedia untuk diperdagangkan, tetapi ia juga menghabiskan sejumlah besar uang untuk mendorong semua orang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pemain tidak akan pernah menemukan peluang ini di persekutuan lain manapun. Jika mereka bisa mendapatkan hadiah 50.000 poin guild, bahkan jika mereka tidak menginginkan item epic, mereka masih bisa mendapatkan beberapa item fine gold atau dark gold. Sangat meningkatkan kehebatan mereka. Setelah pertemuan berakhir, anggota inti menuju asosiasi kelas untuk menerima kues perubahan kelas mereka, takut bahwa yang lain akan mengalahkan mereka untuk hadiah utama. Seharusnya sudah waktunya bagi aku untuk meningkatkan kelas aku juga. Si Feng tersenyum samar. Si Feng ingin mengambil kues perubahan kelas untuk sementara waktu sekarang. Namun, dia merayakan kenyataan bahwa dia belum melakukannya. Dia akan menyesali keputusan itu. Sebelum pertemuan dimulai, Si Feng sudah menilai tetesan dari Mechanical Slayer. Dalam perang penjarahan, Zero Wing sebenarnya berhasil mendapatkan 103 item, bukan 102. Ada satu item yang tidak diungkapkan Si Feng. Item yang disembunyikan Si Feng tidak lain adalah pedang kuno yang terbungkus kristal. Si Feng merahasiakannya karena benda itu terlalu menakutkan. Bahkan jika dia menambahkan nilai 102 item lainnya, itu tidak akan mencapai bahkan 1/100 Sword in the Stone. Jika orang lain mengetahui tentang item ini, itu pasti akan menyebabkan sensasi menyapu seluruh domain dewa. Itulah sebabnya Si Feng memutuskan untuk tetap diam tentang hal itu. Pedang di batu bukanlah senjata atau baju besi. Itu adalah barang warisan. Selain itu, warisan yang dikandungnya bukan warisan biasa. Ini adalah item legasi yang bahkan lebih kuat dari Magic Weapon Star Reminiscence.